Sebetulnya saya kerja keras seperti sekarang semua untuk masa depan Iya, anak saya gitu Kak Bay. Saya iya. nggak mau nanti, jujur saya selalu takut karena kenapa? Ya Allah, saya minta mudah-mudahan pada saat Engkau panggil saya, anak saya sudah terjamin semua kehidupannya. Amin. Mudah-mudahan, aduh saya jadi Kira-kira ada satu hal lagi nggak yang belum dilakukan seorang Sasmita? saya ingin mencapai lebih besar lagi dari yang sekarang gitu. Mungkin saat ini saya baru punya karyawan mungkin 7 atau 8 Tujuh. orang. Saya pengen tahun-tahun yang akan datang ribuan mungkin. Iya. Saya punya perusahaan yang besar, saya bisa menampung banyak orang. Iya. Terus mungkin saya bisa membuat dan membangun fasilitas-fasilitas yang bisa memudahkan banyak orang. Jujur ya sekarang ya Kak Bey ya. Iya. Sekarang tuh kalau ada orang yang fitnah Sasmita, Iya. atau ada yang ngejelek-jelekin saya tuh udah nggak kayak apa sih kamu kayak gitu, Iya. nggak Emang kayak gitu. ada orang seperti itu dalam kehidupannya Sasmita? Banyak. Banyak ya. Siapa aja? Nggak boleh di spill. Oke, selamat malam teman-teman Ceritapi. Kita berjumpa kembali lagi dalam sesuatu yang berbeda pada malam hari ini. Seperti biasa di dalam acara podcast spesial Ceritapi, kita akan menghadirkan beberapa orang yang spesial, sangat spesial. Dan pada malam hari ini, siapa dia kalau bukan Sasmita Sugiyardi. Yeay. Thank you Kak Bay udah diundang ya. Iya, di sini pastinya dalam deretan beberapa nama akhirnya lebih cepat, lebih bagus ternyata Masya Sasmita yang duluan Allah. mengisi acara kita di Ceritapi malam hari ini. Ya. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ini kedengeran nggak? Kedengaran Oke. pasti. Iya. Tentunya di tengah-tengah kesibukannya Mbak Sasmita alhamdulillah bisa mengisi beberapa undangan-undangan termasuk pada malam hari ini di Ceritapi. Ya. Ya, tentunya banyak banget orang pengen tahu apa yang bisa dicurhatkan nih di Ceritapi. Iya, ini kayaknya lebih kayak kecurhat ya. Iya, kecurhat Ini sih. segmen yang berbeda yang Sasmita pernah hadiri Ya. gitu dari semua program acara Kak. Betul. Lebih Jadi spesial lebih kayaknya. spesial. Jadi memang kita sengaja mengundang untuk lebih mengulas lagi tentang bagaimana sih narasumber kita yang kita undang pada hari ini, baik tentang kesibukannya, tentang curhatannya, tentang kesibukannya di tempat lain. Iya. Ya tentunya orang pada pengen tahu apa saja sih sebenarnya kesibukan Sasmita Sugiyardi. Alhamdulillah sih kalau untuk sekarang Sasmita sibuk ya, masih sibuk menjadi seorang ibu Ya. dan masih mengurus beberapa usaha juga Kak Bay. Dan alhamdulillah bulan kemarin Sasmita diamanahkan untuk menjadi ketua HIPMI Kota Wow, Kendari. luar biasa. Nah, alhamdulillah Tantangan banget. yang Ya. luar biasa bagi seorang ibu dan Masya seorang Allah. perempuan. Masya Allah. Ya. Jadi itu amanah yang baru. Nah mungkin Sasmita fokus ke visi misi menjadi ketua HIPMI juga. Kayak Iya, gitu betul. Kak Bay. Selain menjadi seorang pengusaha, apa saja sih yang dilakukan seorang ketua HIPMI Kota? Apa aja yang harus selalu dilakukan di tengah-tengah masyarakat Kota Kendari? Iya, jadi kan kalau Sasmita sendiri ya untuk di HIPMI Kota Kendari saat Ya. ini nih, Sasmita punya visi misi pengen menjadi wadah atau Iya. pengen menjadi pelopor nih untuk teman-teman yang mungkin bingung gimana sih Ya. caranya menjadi seorang pengusaha. Betul. Kayak gitu. Tapi ngomong orang pengen tahu bagaimana sih susahnya menjadi seorang ketua, kok dari banyak ada beberapa perempuan wanita yang ada di Kota Kendari alhamdulillah diamanahkan kepada Sasmita. Gimana cerita dulu nih, cerita apa behind the scene dari Iya. menjadi seorang ketua HIPMI Kota Kendari itu Iya. luar biasa. Ceritain dong, Iya Ceritapi. sih, Ceritapi. Nah awalnya sih juga nggak pernah kepikiran Kak Bay untuk Ya. menjadi ketua HIPMI Kota Kendari, Betul. nggak pernah
mau sampai mimpinya sampai di sini. Karena Iya. saya tahu untuk berada di posisi ini tuh sebetulnya bebannya besar Iya, kayak gitu. betul. Karena kita juga harus memberikan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, Betul. terutama untuk di dunia bisnis dan usaha ya. Iya. Nah, cuma nggak tahu ya, hati Sasmita tuh tergerak pengen lebih banyak bermanfaat aja untuk orang banyak gitu, Iya. terutama di bidang usaha. Karena sebelum menjadi ketua HIPMI memang Sasmita juga udah gencar sosialisasi tentang bagaimana sih caranya menjadi pengusaha. Iya. Terus Sasmita memang juga selalu share di media sosial hal-hal yang mungkin kayak berdasarkan pengalaman pribadi Sasmita. Mungkin dari situ Sasmita dipantau Iya, mulai dari kegiatan dilihat dengan usaha-usaha organisasi yang tersebut, usaha saya apa yang sudah buat kayak dikembangkan. gitu. Iya. Nah, karena memang basicnya juga saya dulu anggota HIPMI provinsi. Oh ya, Nah, betul. jadi disarankan lah, ada teman sarankan Mit untuk Kendari nanti kamu aja yang maju kayak gitu. Ya udah Oke. Bismillah aja gitu. Kira-kira usaha apa yang betul-betul dirintis oleh seorang Sasmita Sugiardi sampai betul-betul orang menjadi lihat, wow luar biasa nih, kayaknya usahanya harus jadi contoh, kemudian harus dipertahankan, Ya. bisa dibagi ke masyarakat Kota Kendari. Seperti apa sih usahanya itu, orang pengen tahu, Mungkin cerita. yang saya lihat lebih kayak ke usaha branding ya Kak. Karena untuk di Kota Kendari masih jarang banget usaha yang pakai brand sendiri. Betul. Nah, itu awal-awal sih tantangannya banyak banget. Iya. Cuma entah kenapa saya tuh mungkin kayak kepedeannya tinggi banget. Wow, Kayak alhamdulillah. optimis lah Optimis gitu. bisa diselesaikan Kita dengan bisa baik, kok, betul. meskipun kita orang lokal, meskipun kita orang daerah, Ya. Sasmita ingin menjadi percontohan atau pelopor bahwa kita juga bisa kok terjun di dunia bisnis seperti ini kayak gitu. Dan Betul. alhamdulillah mungkin ini yang menjadi hal yang terlihat gitu. Maksudnya oh iya ternyata memang bisa dengan berbagai macam tantangan-tantangan yang Sasmita cobaan, hadapi kayak betul-betul gitu. sekali. Kemudian apa kesulitan yang paling sering dihadapi oleh Sasmita Sugiardi dalam menjalankan bisnisnya? Apakah keluarga, apakah suasana lingkungan? Kan orang pada tahu dong Sasmita ketua HIPMI Kota adalah seorang perempuan menghadapi pesaing-pesaing terutama para lelaki-laki. Coba diceritain. Tantangannya sih biasanya kalau mungkin karena kita perempuan ya Kak, Ya. lebih kayak diragukan Betul. kayak gitu. Terus lebih kayak terkadang ada hal-hal yang mungkin ya namanya persaingan dunia bisnis Ya, gitu ya. betul. Isu-isu gitu. Ya, Karena itu. apalagi Sasmita kan single parent, Single parent, kayak betul. gitu. Nah, ada keraguan ini Sasmita kok bisa sih berkembang kayak gini, penghasilannya dari mana, apa Iya. segala macam. Nah, biasanya identik perempuan tuh ya, kita meskipun mau kerja keras bagaimanapun gitu kan, tapi kalau ada ya biasa isu-isu lah kayak gitu. Mungkin mereka melihat penghasilan, Ya. aktivitas, Ya. sering traveling, Ya, kemudian ada beberapa usaha membawahi beberapa pegawai-pegawai Ya. dalam waktu yang sangat singkat bisa meraup keuntungan seperti Ya. yang orang-orang biasa lihat dan mengetahui dengan baik. Mungkin seperti itu. Ya, mereka mungkin kayak Sasmita kan nggak mungkin nge-share penghasilan dari hasil usaha ini Ya, gitu kan. betul. Takutnya nanti ada omongan Ada lain omongan lagi lain. gitu. Tapi ternyata mungkin yang dilihat adalah beberapa isu, oh nggak mungkin itu, masa Ya, segitu penghasilannya, pasti ada ini kayak gitu. Bisa dong dicerita sedikit dari penghasilan, alhamdulillah bisa beli apa, Nanti bisa ada orang dapat pajak. apa. Enggak. Iya, paling tidak orang menjadi ukuran Iya. bahwa menjadi seorang pengusaha muda dalam waktu cepat bisa membawahi beberapa pegawai, Ya. bisa memberikan sumber penghasilan kepada pegawai-pegawai ini, itu kan bisa menjadi Ya. jadi tolak ukur buat masyarakat Kota Kendari, terutama Ya. perempuan Ya. yang pengen berusaha. Sasmita lah orang yang bisa dijadikan contoh. Insya Allah Kak Bay. Jadi memang sebetulnya tujuan Sasmita juga saya ingin menginspirasi para wanita Ya, itu gitu. dia. Kita bisa kok mendapatkan penghasilan yang besar. Ya. Kita bisa melakukan usaha dan bisnis yang besar tanpa harus dengan cara yang mungkin tidak sesuai dengan Iya, norma-norma modal. dan aturan Iya, gitu betul ya. ya. Terus dengan Sasmita berusaha seperti ini bisa menjadi contoh untuk teman-teman karena Sasmita pun juga nggak pelit ilmu. Saya Ya, mau kok sharing. betul. Buktinya saya selalu
kemana-mana untuk jadi pemateri, untuk selalu sharing tentang usaha, awal mulanya bagaimana. Saya juga selalu memberikan jalan-jalan, seperti ini loh caranya, nanti seperti ini. Jadi Iya. tanpa melakukan hal-hal yang mungkin terlarang ya, seumpama Betul. kita bisa kok mendapatkan keuntungan yang besar, kita bisa mendapatkan penghasilan yang besar. Ya, itu. Alhamdulillah sekarang dengan bisnis-bisnis yang Sasmita jalankan, Ya. sudah bisa, adalah untuk Ya. kendaraan, Jadi kayak coba gitu, ceritakan, rumah. ceritapi sama kita kira-kira modal yang menurut seorang Sasmita sebagai penguat untuk menjadi seorang pengusaha apa, dan kira-kira apa? Bisa dibagi sama kita. Ceritapi apa aja yang menjadi modal. Ya. Mungkin A, mungkin B, mungkin C. Siapa ya yang jadi modal seorang Sasmita? Ceritakan sama kita. Nah ini juga untuk teman-teman nih ya, Ya. jangan sampai berpikir bahwa modal utama menjadi pengusaha itu selalunya materi. Ya, betul. Selalunya kita bisa berusaha itu kalau punya uang yang banyak. Ya. Kita bisa membuka usaha kalau uangnya udah Udah ada semiliar, lah gitu. iya. Nah sebetulnya modal yang paling utama dalam berbisnis itu intinya tekad dulu, Iya, betul. kemauan, tekad, kemauan, harus punya visi misi target Kabay, Iya. terus konsisten, Iya. komitmen, Komitmen. dan harus punya prinsip Prinsip. bahwa kita ini harus menjadi pengusaha yang jujur, amanah, bertanggung jawab. Kayak Ya. gitu. Nah, kalau hal-hal ini yang kita pegang, Iya. terus ditambahkan satu kunci utama kesuksesan, Iya, kesuksesan. yaitu Apa tuh? sedekah. Sedekah. Nah, kalau udah itu udah Alhamdulillah. insya Allah, karena pada saat kita menjalankan suatu pekerjaan terus diliput dengan hal-hal kebaikan, Allah pasti jaga usaha kita. Amin. Kayak gitu. Dan Iya. Allah pasti lancarkan. Ya. Dan Oke. itu yang saya rasakan kayak gitu. Selain bersedekah yang alhamdulillah bisa dibagi-bagi ke orang-orang sekitar tentunya, terutama alhamdulillah staf-staf pegawai yang banyak itu memimpin itu tidak kalah hal yang mudah untuk Ya. seorang perempuan. Kira-kira suka dukanya dulu nih, suka duka membawahi beberapa staf yang harus dipimpin setiap hari, dikontrol bisnisnya di beberapa tempat. Kira-kira suka dukanya apa aja nih? Cerita sama kita. Suka dukanya yang pertama sebetulnya dengan punya karyawan seperti itu, Sasmita jujur aja itu merasa kayak beban. Ya. Bebannya tuh bukan berarti mereka menyusahkan, tidak. Sasmita tuh selalu kayak jujur kayak takut, ya Allah, mudah-mudahan saya bisa dimampukan untuk selalu menjaga karyawan-karyawan Ya, saya. betul. Karena alhamdulillah kemarin nih pandemi, Sasmita sebetulnya sempat takut Kak. Ya. Karena banyak karyawan yang di PHK, Ya. banyak usaha yang tutup Ya. gitu. Nah, saya pribadi jujur waktu itu sudah hampir tidak mampu Iya. sebetulnya. Cuma alhamdulillah mungkin karena kemarin-kemarin manajemen keuangan yang Sasmita pakai di perusahaan dan di Iya. bisnis saya, nah itu bisa mengcover lah untuk sementara karena pemasukan kan kurang waktu pada saat pandemi gitu. Iya, betul. Nah, hal-hal seperti itu yang bisa membantu Sasmita untuk tetap mempertahankan karyawan saya. Dan itu doanya harus kenceng. Selalu minta sama Allah, ya Allah permudah rezeki saya. Karena kenapa? Banyak orang yang harus Sasmita bantu. Banyak Ya. orang yang harus Sasmita perjuangkan gitu. Iya, betul. Tolong bantu Sasmita. Nah, mungkin dari hal-hal seperti itu juga yang bisa mempertahankan usaha saya sampai sekarang Kak Bay. Karena kenapa? Usaha kita ini hasilnya bukan hanya untuk diri kita sendiri. Iya. Ada Ada banyak orang orang yang yang membutuhkan itu Ya, gitu. betul. Nah, jadi kesimpulan saya pada saat kita berusaha, niatkan jangan hanya untuk diri kita sendiri. Ya. Ada orang lain di situ. Betul, Usahakan manfaatnya bisa untuk kita share ke banyak orang supaya Allah lihat gitu. Oh, Iya. anak ini berusaha untuk orang lain, Iya. untuk membantu orang. Jadi Betul. niatnya tuh kayak gini. Nah, alhamdulillah apapun yang terjadi, mudah-mudahan Allah itu selalu Bisa jaga dimudahkan. usaha kita. Oke. Kayak gitu. Kira-kira menjadi seorang pemimpin, leader dalam sebuah perusahaan, kira-kira dengan keluarga yang juga menuntut Sasmita menjadi seorang ibu, sampai kapan Sasmita akan tetap menjadi seorang pemimpin padahal Sasmita adalah seorang perempuan? Ya. Sampai di titik mana kira-kira menjadi seorang ketua HIPMI, kemudian jadi ibu rumah tangga, single parent, kemudian membawahi perusahaannya sendiri. Ya. Sampai kapan Sasmita bertahan di titik ini?
pasti ada membutuhkan sesuatu selain modal yang tadi dong. Ayo cerita, mulai mulai nih, aduh, mulai. ini saya tuh kayak gimana ya. Nah, kalau untuk ketua HIPMI sendiri kan itu ada masanya Kak, Ya. per periode. Nah, kita itu memimpin 3 tahun. Ya, betul. Nah, jadi setelah itu udah nggak bisa, emang cuma 1 periode aja. Terus betul yang Kak Bay bilang, terkadang Sasmita pun sendiri jujur, kadang kalau malam tuh suka ya Allah capek ya, kayak gini, kayak gitu. Ketika sampai di rumah mulai pikir ini Sasmita nggak ya? Orang lihat tuh kayak kita tuh kayak kuat banget gitu kan, kuat menikmati gitu. pekerjaannya. Ya kadang juga sedih karena Sasmita harus tinggalin anak, ya kan, kerja keluar kota, apalagi kalau keluar kota Kak Bay. Iya. Ninggalin anak, terus Sasmita juga sadar saya nggak bisa 24 jam merawat anak-anak saya gitu. Nah, makanya saya selalu komunikasi, deep talk sama anak-anak saya. Meskipun mereka masih kecil, tapi Sasmita udah kasih pemahaman bahwa mungkin Bunda nggak seperti ibu-ibu yang lain ya, 24 jam ngurusin kamu, tapi kamu harus tahu ini tuh semua untuk kalian gitu. Terus Bunda juga usahakan masa depan kalian insya Allah yang terbaik kayak gitu. Jadi jangan pernah merasa kalau Bunda nggak sayang kalian kayak gitu. Nah, itu yang selalu saya sampaikan ke anak-anak saya. Jadi meskipun mungkin secara fisik atau secara time saya nggak sama-sama mereka, tapi anak-anak saya kalau melihat saya Bunda ya tetap ini gitu. Anak-anak sering dibawa ke aktivitas-aktivitas apa saja di organisasi atau dalam dunia pekerjaan atau lagi ketemu dengan karyawan? Jarang sih Kak, kalau saya bawa anak-anak itu nggak pernah, malah anak-anak itu lebih banyakkan di rumah. Cuma memang mungkin setiap, ya itu tadi, saya punya deep talk sama anak-anak saya gitu. Bahkan sampai anak saya yang kecil ya Kak, yang usia 3 tahun loh, dia sampai bisa mengatakan kayak gini nih, Bunda, Nelova mau kerja, Nelova mau beli mainan, jadi Nelova harus kerja. Nah, berarti pesan secara tidak langsung anak saya melihat bahwa saya ini seorang pekerja keras gitu. Jadi Bunda saya bisa mendapatkan mother, girls, apa yang anak 3 tahun loh, dia punya sudah mulai kelihatan. Dari mana harus dia tahu gitu kan. Maksudnya kita kalau mau mendapatkan sesuatu harus kerja keras dulu. Dia sampai bilang, Bunda, Nelova mau kerja sendiri supaya Nelova ada uang beli mainan yang banyak sekali. Itu kan Masya Allah, berarti anak saya melihat saya sebagai pekerja, bukan hanya meninggalkan itu saja sibuk gitu. dengan urusan sendiri tanpa memperhatikan anak. Waktu yang tepat buat anak sebenarnya itu di jam-jam kapan sih untuk seorang Sasmita? Keluarga cerita dulu, sama kita waktu yang pas di tengah kesibukannya. Orang kan pengen tahu Sasmita kalau lagi ada di suatu tempat berarti lagi dengan keluarga, itu tidak mau diganggu. Apakah HP mati, kemudian asisten tidak ada. Kira-kira waktu luang apa yang paling sering Sasmita ada di tengah-tengah keluarga? Saya pernah lihat di story-nya. Saya terharu sekali waktu papa sakit, yang cucu suap papa itu sangat menyentuh sekali dan memberikan hal yang positif. Cerita dulu tentang hal itu. Cerita nih. Nah, mungkin kalau untuk waktu-waktu Sasmita lebih kayak malam hari mau tidur, terus sama pagi bangun tidur. Jadi biasanya itu sebelum Sasmita berangkat kerja, memang kebutuhan anak-anak di pagi hari harus terpenuhi. Bangun pagi tetap bangun pagi, habis sholat subuh, tunggu anak-anak bangun. Nah, biasanya kalau pagi saya temenin si kecil dulu tuh, nonton gitu sambil ngobrol-ngobrol. Pegang remote. Iya, pegang remote, dia sambil main, sambil ngedot gitu kan. Nah, kalau yang anak saya yang satunya itu saya urus dulu sekolahnya pagi. Biasanya kita antar sekolah kayak gitu. Ya paling quality time-nya pada saat itu Kak. Kalau di jam-jam awal di jam-jam awal. Kemudian kembali beraktivitas dari jam 8 sampai jam 4 sore sampai malam. Terus waktu untuk menyenangkan diri sendiri kapan? Cerita. Tadi anak dengan perusahaan sudah, dengan anak sudah, keluarga sekalian. Untuk dengan diri sendiri, kira-kira waktu luang yang mana nih seorang Sasmita menyempatkan diri untuk membahagiakan diri? Apakah dengan A, apakah dengan C, apakah dengan D? Kak Bayu paling sering lihat itu dengan staff tentunya. Saya juga ada beberapa melihat di beberapa story. Alhamdulillah
kedekatan seorang Sasmita dengan staf dekat sekali, sampai-sampai ada beberapa poin-poin sih di story, ibu lagi jomblo, ibu lagi jomblo. Ada. Iya, jadi bingung nih sebenarnya waktu yang tepat quality time untuk diri seorang Sasmita itu kapan? Ayo cerita. Nah, kalau untuk quality time sendiri, mungkin karena this is my passion ya Kak. Ya. Jadi bekerja itu passion Sasmita gitu. Nah, setiap saya melakukan sesuatu atau setiap saya melakukan aktivitas, itu tuh udah cara Sasmita untuk quality time Bersenang-senang, kayak iya, gitu. betul. Karena saya senang menjalankan aktivitas ini, saya suka, saya senang. Nah, mungkin kalau capek secara fisik, nah biasanya Sasmita tuh quality time-nya atau me time-nya tuh ngambil waktu sehari itu tuh bisa sampai saya tidur dari pagi sampai malam, ketemu pagi itu cuma di dalam kamar. Keluar kamar tuh cuma mungkin pada saat makan aja, udah kayak gitu. Begitu. Sehari itu di rumah mungkin Netflix, nonton atau apa, main sama anak. Ya, sambil kembali mengecek tetap pekerjaan by apa handphone semua. ya. Enaknya sekarang tuh kayak gitu. Betul, jadi udah betul. bisa by digital semua Kak Bay. Oke. Prestasi yang sebenarnya diinginkan dari awal sampai tengah sampai akhir nanti di Sasmita menjadi seorang ketua HIPMI. Sebenarnya prestasi apa yang ingin diukir, ingin dibuat selain menjadi seorang pemimpin perusahaan? Prestasi apa sih yang ingin diperlihatkan kepada pengusaha-pengusaha di Kota Kendari, terutama untuk kaum perempuan? Sebenarnya prestasi apa sih yang ingin dibuat, catatan buat kita semua, cerita buat kita di Cerita Pi. Oke. Kalau Sasmita pribadi, saya tuh pengen mungkin ini agak menantang ya, tapi ya, betul. Insya Allah sih Sasmita optimis gitu dengan hal-hal yang dimulai dari yang sederhana dan dari hal-hal yang kecil. Saya ingin ini tuh berdampak besar. Ya, betul. Mimpi saya tuh yang saya anggap prestasi kalau seumpama saya sudah bisa menghasilkan sesuatu yang manfaatnya itu dinikmati oleh orang lain gitu. Betul. Saya tuh selalu memikirkan orang lain Kak Bay. Saya nggak pernah kayak ini untuk saya atau saya harus begini, saya harus seperti ini. Karena kebahagiaan saya pada saat saya melihat orang lain tuh bahagia. Iya, betul. Jadi saya merasa sukses kalau saya bisa mensukseskan orang lain. Iya. Gitu. Ya entah itu mungkin dari hal-hal kecil yang saya lakukan. Saya bisa membantu mereka dalam hal apa, yang penting mereka bisa merasakan kesuksesan kayak gitu. Iya. Itu yang menurut saya prestasi yang besar bagi Sasmita. Sangat mendalam sekali untuk peran seorang perempuan dengan 3 tugas yang berat. Siapa sih sebenarnya yang menjadi role model, menjadi pandangan hidupnya seorang Sasmita hingga menjadi seperti sekarang ini? Siapa? Sebut nama boleh, tidak sebut nama juga nggak apa-apa. Tetapi pasti ada yang menjadi panutan seorang Sasmita sampai saat ini. Role model Sasmita itu Siti Khadijah. Siti Khadijah. Ya, istri Rasulullah. Amin. Jadi Khadijah itu kan seorang pengusaha pada masanya. Ya. Seorang pengusaha yang hebat, seorang perempuan yang betul-betul sukses di masa itu gitu. Dan kekayaannya tuh hampir seluruh di Mekah ya. Untuk betul-betul diperuntukkan untuk jalan kebaikan, dakwah gitu. Karena kan Sasmita pernah dengar Kak Bay, kita itu bisa kok mencapai pintu surga dengan cara berusaha atau dengan cara menjadi pengusaha. Karena Sasmita sadar sholatku masih belum terlalu khusyuk, mengajiku masih belum sempurna. Ya mungkin dengan kemampuan Sasmita menjadi pengusaha, insya Allah dari jalan ini Sasmita bisa mendapatkan 1 pintu surga. Amin. Gitu. Jadi ya itulah Kak Bay, pengen lebih bermanfaat aja untuk orang banyak melalui jalan ini. Iya, betul. Tetapi menjadi seorang Sasmita dengan lika-liku bisnisnya sekarang, tentu follower teman-teman Cerita Pi pada saat ini pengen tahu dong, siapa sih sebenarnya sekarang yang lagi dekat dengan Sasmita. Pasti dia juga butuh Rasulullah di sampingnya tentunya. Ya, makanya kenapa kita undang hal yang menarik dari seorang Sasmita, tentunya harus kita cari tahu sih sebenarnya. Boleh cerita dan nanti kita
ceritakan di tempat lain tentunya. Siapa sih sebenarnya yang lagi dekat dengan seorang Sasmita, biar mereka lebih paham. Kemarin-kemarin kan mereka melihat hanya di story, di feednya Sasmita. Kali itu kebetulan momen saat ini bisa diceritakan. Seorang Sasmita sebenarnya lagi dekat sama siapa sih? Nggak ada yang mau sama saya, kabar. Serius, nggak ada yang mau sama saya. Kayaknya mereka takut ya, karena kebanyakan kan laki-laki berpikir begini kan, yang saya tahu ya, katanya, aduh kita nggak bisa deketin Sasmita nih, Sasmita tuh udah kayak gini. Jadi makanya sampai sekarang nih susah dapat pendamping. Padahal sebenarnya orang selalu berdoa di tengah-tengah tangguhnya seorang Sasmita menjadi seorang pengusaha, ibu rumah tangga, ada seseorang lelaki lagi yang melengkapi kehidupannya seorang pengusaha, seorang ketua HIPMI Kota Kendari. Siapa sih sebenarnya laki-laki ada yang sering hadir di beberapa feed dan story-nya? Wah, itu dia. Oke. Terima kasih redaksi. Terima kasih loh, sampai ditampilkan. Enggak, Steven ini partner bisnisku. Terus udah kayak saudara juga. Iya. Karena mungkin kita punya passion yang sama, punya visi misi yang sama, Kak Bay. Kita pengen menjadi orang yang sama-sama bermanfaat, terus bisa berbagi. Jadi kayak kegiatan Steven tuh juga kayak sama Sasmita juga hampir sama. Terus kita juga nyambung. Betul. Kalau untuk hubungan, walau-walam ya, saya nggak teman tapi teman. Jadi lebih kayak ke sahabat. Betul, gitu. sahabat ya. Sahabat. Tetapi banyak sekali teman-teman orang sekitar, sahabat, follower yang mendoakan semoga seorang cowok cakep, emang sih dia ganteng banget. Cakep banget, sempurna, alhamdulillah. Jadi sesuai dengan keinginan seorang Sasmita, cita-citanya, harapannya di tengah-tengah menjadi seorang wanita pengusaha, ibu, untuk melengkapi kesehariannya. Tentunya seseorang yang dibutuhkan adalah seperti yang ada dalam layar kita. Ceritakan sedikit lagi pertemuannya dengan Steven. Dari awal sebetulnya kerjaan, Kak. Kerjaan. Nah, Steven ini sebagai kayak brand ambassador di usaha saya gitu. Skincare kan Steven nih kulitnya, perawakannya gitu kan. Nah, bisa untuk sebagai model produk saya. Dari situ sih. Nah, alhamdulillah ternyata makin kenal anaknya asik. Nah, keren. Akhirnya banyak hal atau banyak kerjaan yang bisa kita kerjakan sama-sama kayak gitu. Karena memang saya lihat juga hasilnya positif kok. Terus kita juga bisa sama-sama menguntungkan. Nah, sekarang tuh Sasmita kayak gitu. Sasmita pengen berteman dengan orang yang kita itu bisa sama-sama untung. Boleh saling memanfaatkan, tapi kita sama-sama untung kayak gitu. Nah, mungkin Steven dengan media sosialnya, saya dengan media sosial saya, dengan kemampuannya dia dan kemampuan saya itu bisa kita kolaborasikan dan bisa terjadi hal-hal yang lebih positif lagi. Mungkin dalam hal kerjaan. Terus kita juga hasil kerjaan kita lebih kayak ke yang membutuhkan kayak gitu. Saling mendukung. Saling mendukung satu sama lain, dan kita sharing mimpi kamu apa, mimpi saya ini, terus ya udah ayo kita wujudkan sama-sama. Udah kayak gitu ya Sasmita temenin, Steven juga seperti itu. Tapi kalau untuk hal-hal yang spesial, Sasmita pernah gagal ya, Kak. Jadi nggak segampang itu gitu. Masih banyak hal yang harus Sasmita perhatikan, apalagi saya punya anak. Saya nggak bisa egois dengan perasaan saya. Ya mungkin suatu saat nanti kalau saya deket dengan laki-laki, ya kalaupun saya suka gitu, saya suka atau saya mau tetap kembali ke anak-anak saya. Karena ujung-ujungnya pasti saya ingin menikah gitu. Bukan hanya mau buang-buang waktu gitu kan. Nah, dari proses itu panjang sebetulnya. Makanya Sasmita tuh enggak bisa asal-asalan untuk hal itu. Yang jelasnya dengan kehadiran seorang sahabat yang bisa memberikan dukungan kepada Sasmita, tentunya ada kurang dan lebihnya. Tapi kehadiran seorang
cowok, seorang lelaki ini jelas meningkatkan followernya Sasmita. Hmm. Influence-nya sangat bagus, Karena memberikan kebetulan dampak. Steven juga influencer juga Influencer, Kak. iya Jadi betul. sama-sama kita tukaran followers kayak Iya, gitu. betul. Kira-kira separuh atau beberapa yang menjadi follower, kira-kira itu didapatkan Sasmita dari mana saja? Apakah setelah nanti deket dengan Steven atau memang dari awal memang follower-followernya Sasmita itu sudah benar-benar ada dibanding Ya. sebelum dengan Stanley? Iya, sebetulnya kalau followers memang udah lebih awal Iya. sebelum sama Steven. Iya. Nah, kenapa bisa banyak? Itu tuh 4 tahun lalu waktu Ramadan. Iya. Kalau teman-temannya mungkin pernah lihat ada video yang viral, video Iya. Sasmita yang viral yang pakai mukena coklat Kak. Terus kayak Iya. balik kayak apa negur anak-anak kecil tuh Iya. yang anak saya yang main Betul. handphone pada saat tarawih di masjid. Betul, ya, Nah itu sempat. viral sampai diposting semua akun-akun media sosial yang memang followersnya banyak gitu. Iya. Nah itu dari situ Sasmita dapat followersnya banyak. Alhamdulillah. Bahkan sampai masuk yang media-media sosial yang memang kayak ratusan ribu followers ya. Oke, Nah ini dia nih ya. dapat Makanya dapatnya tuh dari sini. Nah sampai tuh Betul semua sekali. akun-akun sampai youtuber tuh pada jadi tag semua. buat ini semua konten tentang ini Kak. Nggak tahu padahal ini Alhamdulillah. saya juga bingung gitu kok Iya. bisa viral. Alhamdulillah. Padahal nggak ngapa-ngapain. Ya, setelah mendapatkan jumlah follower yang begini banyak, alhamdulillah dengan postingan gambar seperti ini, bagaimana menjaga follower-follower itu biar mereka tetap setia? Ya. Apakah membuat konten seperti ini lagi atau ada beberapa tambahan-tambahan menurut seorang Sasmita? Nah kalau itu kan sebetulnya konten yang tidak disengaja. Ya. Itu pun juga Wow, yang luar biasa yang ya. posting anak saya sebetulnya. Candid Iya. sendiri ya di tempat Iya, ibadah jadi ya. saya tegur waktu itu. Iya. Kita kan lagi dengar ceramah, nah nggak boleh main handphone. Iya. Nah itu cuma berapa detik udah diposting. Nah dari situ mereka follow Sasmita. Nah mereka menetap mungkin karena hal-hal yang saya sharing di media sosial Iya. itu kebanyakan memang yang sebisa Sasmita Iya. itu pengennya yang positif kayak ya. gitu Kak Bay. biar pendapat perhatian Ya. mereka di tengah kesibukannya Sasmita masih ada hal-hal yang mungkin tidak diperhatikan, itu menjadi perhatian seorang Ya, Sasmita. Oke, sekarang pendapatnya seorang Sasmita terhadap perkembangan peningkatan follower Sasmita boleh diceritakan buat kita? Iya sih, sebetulnya kalau untuk media sosial Sasmita itu sangat-sangat terbantu Kak. Terbantu sekali, Sangat betul, banget. sangat terbantu ya. Bahkan dari media sosial saya merasakan kehidupan saya berubah. Ya. Berubah alhamdulillah, maksudnya Iya. lebih kayak berubah ke hal yang positif dan lebih banyak keuntungan yang saya dapatkan dari Iya, media itu sosial. dia. Sebetulnya kan tergantung dari kita ya. Iya. Media sosial itu sebetulnya tergantung dari penggunanya. Iya. Kalau kita mengarahkan Kan ke media hal sosial yang ini untuk hal yang positif, positif ya, pasti dan dampaknya memang juga untuk positif. menghasilkan, Betul. nah itu pasti kita bisa merasakan hasilnya. Jadi kalau ditanya media sosial di kehidupan Sasmita itu Masya Allah sangat penting bagi saya. Karena Iya. kenapa? Hampir semua usaha Sasmita itu semuanya ke media Ke sosial. media sosial, kayak share-nya gitu. ke media Ya. sosial. Dan semua kehidupan, semua aktivitas Iya. itu tuh tershare karena media sosial. Yang Cerita Pi juga pasti undang Sasmita karena Iya, lihat karena media seperti sosial itu, Sasmita iya. kan, kayak gitu. Ya, selain memang alhamdulillah Kak Bayu Ya. dekat dengan Sasmita, mengenal Sasmita dari awal. Pertama memang dia konsisten, Ya. fokus dengan usaha dari beberapa teman-teman Sasmita yang Kakak Bayu kenal. Makanya itu dia yang mendorong kami untuk masuk dalam deretan 10 orang-orang yang Insyaallah, kami undang ke episode dalam pertama lagi episode ya. pertama. Tepuk tangan dong Insyaallah. teman-teman. Makasih Cerita Pi, luar biasa Iya. sekali. Oke, jelas ada beberapa tahapannya, ada Ya. beberapa fase menjadi seorang Sasmita yang mungkin bagi kita ya, ini adalah puncak-puncaknya seorang Sasmita. Kami memang tetap tunggu seperti apa yang akan dilakukan seorang Sasmita berikut. Yang jelas Insyaallah. kita menunggu hal-hal yang positif tentunya, apalagi menjadi seperti sekarang itu tidak gampang. Ya. Sangat tidak gampang. Ya. Mungkin ada beberapa orang sih yang memang mengenal Sasmita sekarang ini di middle ya. Ya. Mereka mungkin melihat indahnya yang Sasmita yang mana sih? Bagaimana sih? Tetapi di belakang-belakangnya, di awal-awalnya menjadi seorang Sasmita itu benar-benar
butuh proses yang lama. Ya. Bisa diceritakan singkat aja di Cerita Pi pada saat ini, Heeh. awal, tengah, sampai saat ini. Bisa Iya. diceritakan saja secara singkat buat kita. Sebetulnya Kak Bay juga saksi hidup Sasmita sih. Iya, Dari yang boleh. belum masih yang seseorang yang nothing to something gitu Iya. kan. Ya insya Allah menjadi Iya. something gitu. Luar biasa. Nah, sebetulnya sih memang kalau yang orang-orang lihat sekarang Sasmita yang dulu tuh kok kayak berubah banget. Iya. Dulu bahkan Sasmita tuh barbar ya Kak. Karena dulu pembawaan Heboh, Sasmita tuh heeh. tomboy Tomboy, sebetulnya, betul tomboy. sekali. Terus nah ya itu tadi berbagai ujian, Iya. berbagai pengalaman Suka hidup, duka. terus suka duka yang Iya. Sasmita rasakan dan yaitu kita itu belajar Iya. guru terbaik itu yaitu Pengalaman, betul pengalaman sekali. hidup. Nah dari situ tuh Sasmita banyak merefresh diri, Ya. banyak belajar, Introspeksi ya diri. introspeksi diri. Jadi ini juga nih tips untuk teman-teman nih. Ya. Dulu-dulu kan Sasmita tuh ada momen dimana kita tuh dilihat negatif Kak Iya, waktu itu betul. gitu. Nah tapi Sasmita sempat mungkin kayak ada masa saya melawan karena saya Iya. merasa saya nggak seperti itu kok, Iya. kalian selalu judge saya sih kayak Iya, gitu. betul. Ada rasa amarah, ada rasa pengen kayak kalian tahu apa sama hidup saya Ya, kayak gitu kan. betul. Saya yang jalanin hidup saya. Ya. Tapi ternyata pada saat kita menghadapi masalah dengan masalah, ternyata yang ada masalahnya bertambah. Betul. Kayak gitu. Nah, hal itu yang saya pelajari dalam hidup saya. Terus ketika saya mendapatkan ujian lagi dan saya lebih kayak memilih diam dan berdoa sama Iya. Allah, ternyata masalah itu melebur dengan sendirinya dan tidak ada, malah kayak Allah tuh kayak lebih menaikkan derajat kita gitu. Amin. Yang tadinya mungkin orang menuduh seperti ini, seperti Iya. itu gitu, tapi dengan diamnya kita dan membiarkan tangan Allah yang bergerak, Allah yang memberikan semua klarifikasi itu. Nah, itu yang terjadi dalam hidup Sasmita. Ternyata tanpa kita bicara, tanpa menjelaskan semua hal-hal tersebut gitu, udah biarkan Allah dengan mujizatnya yang memberikan kita gitu, yang betul-betul tugasnya lah Allah untuk menunjukkan siapa sebenarnya Sasmita itu. Nah, alhamdulillah dari Sasmita yang dulu, middle, terus yang sekarang ya berproses lah Kak Bay kayak gitu. Iya, betul sekali. Kira-kira di perjalanan di ujung karir yang alhamdulillah sudah betul-betul dicapai oleh seorang Sasmita, kira-kira masih ada apa lagi yang belum? Ada satu lagi nih Kak Bay yang saya ingin lakukan, yang orang sering nantikan, ya tentunya didukung dan diberikan doa dari orang-orang sekitar, terutama Ya. alhamdulillah pegawai-pegawai, staf-staf yang bisa seorang Sasmita hasilkan dengan perusahaannya, dengan produknya. Ya. Kira-kira ada satu hal lagi nggak yang belum dilakukan seorang Sasmita? Bukan satu sih sebetulnya Kak, masih banyak banget. Karena ya itulah ya, manusia itu tidak pernah ada puasnya gitu. Ya. Tapi Sasmita sangat-sangat bersyukur dengan apa yang saya sudah capai sekarang. Nah, saya pun juga tidak munafik. Saya masih banyak mimpi-mimpi saya yang lebih besar lagi, karena menurut Iya. saya apa yang saya capai sekarang itu masih belum apa-apa gitu Kak. Tapi Amin. tetap saya syukuri, ini Masya Allah banget dalam hidup saya, karena perbandingan saya itu bukan terhadap orang lain gitu. Saya melihat perbandingan saya dari sebelumnya Dari gitu, sebelum, kayak gitu. iya, Nah, betul mungkin sekali. dari apa yang saya capai sekarang, saya ingin mencapai lebih besar lagi dari yang sekarang gitu. Mungkin saat ini saya baru punya karyawan mungkin 7 atau 8 orang. Saya pengen tahun-tahun yang akan datang ribuan mungkin. Iya. Saya punya perusahaan yang besar, saya bisa menampung banyak orang. Iya. Terus mungkin saya bisa membuat dan membangun fasilitas-fasilitas yang bisa memudahkan banyak orang. Ya kayak Betul. gitu-gitu. Intinya sih sebisa mungkin bagaimana saya menghabiskan sisa waktu usia saya selama hidup di dunia ini. Saya ingin meninggal tuh dikenang dengan, oh iya Sasmita tuh dulu begini loh, Sasmita Iya. tuh dulu pernah Bikin ngasih kita ini, pernah buat bantu ini, kita Kak. ini. Iya. Nah, kayak gitu-gitu Kak. Saya Betul pengen sekali. dikenang dengan hal-hal yang Kebaikan, kebaikan. hal yang Itu positif. mimpi saya kayak gitu. Jadi masih banyak banget yang Sasmita pengen capai. Oke, terima kasih. Itu sudah memberikan sesuatu yang luar biasa, terutama untuk teman-teman Cerita Pi pada saat ini. Kayaknya cukup banget. Ya, kita kembali ke masalah anak dulu nih. Ya. Kalau anak sebenarnya keinginan seorang ibu kan ada yang ditinggalkan Ya. untuk seorang Sasmita kepada anak-anak. Ya,
apa yang ingin diberikan kepada anak-anaknya seorang Sasmita besar kelak nanti, dia ingin seperti apa? Apakah seperti Ya. ibunya? Apakah dia memberikan kesempatan dia mau jadi seperti apa? Ya. Kira-kira apa yang bisa diberikan perhatian kepada seorang anak sesuai yang ada dalam layar kita. Kayaknya memang waktu dengan anak itu berarti sekali. Ya. Ya. Kalau saya sendiri sebetulnya saya Emosinya tidak ditahan. pernah kalau ngomong anak itu gimana Iya, ya? udah Aduh, dalam. udah ini banget gitu. Ya. Ya, sebetulnya saya kerja keras seperti sekarang semua untuk masa depan Ya. anak saya gitu, Kak Bay. Saya Ya. nggak mau nanti, jujur saya selalu takut karena kenapa? Ya Allah, saya minta mudah-mudahan pada saat Engkau panggil saya, anak saya sudah terjamin semua kehidupannya. Amin. Mudah-mudahan, aduh saya jadi sedih. Iya. Saya takut gitu loh pada saat saya Ya. meninggalkan anak saya, Betul. sebisa mungkin anak saya jangan sampai terlantar gitu Ya, loh, Kak Bay. itu dia. Makanya Sasmita tuh kerja keras sampai sekarang supaya pada saat saya sudah pergi Kebutuhan. mereka udah terpenuhi mapan, semua, udah udah mapan, siap. mereka nggak terlunta-lanta kayak Iya, gitu. betul. Karena banyak banget kan anak-anak yang ditinggalkan Ya. orang tuanya, kasihan Ya. gitu. Setelah Nah, orang tua tidak ada, Ya, anak-anak ya. bingung. Nah, sebisa mungkin meskipun mungkin saya berpisah sama ayah mereka gitu, Ya. tapi kita selalu berusaha semata-mata itu untuk anak kayak gitu. Iya. Udah kayak gitu aja sih. Ya namanya orang tua pasti pengennya yang terbaik untuk anak-anak. Semoga anak saya semuanya menjadi anak yang soleha, anak yang sukses dunia akhirat, dan dimanapun mereka berada disenangi sama semua orang, dan insya Allah selalu dipermudah jalannya sama Allah kayak gitu Amin. aja. Berarti paling kurang insya Allah Ananda tersayang, terutama yang paling tua kemarin itu paling tidak bisa mewarisi semua ilmu dari orang tua, dari ibunda Sasmita Sugiyardi. Amin. Iya. Kakak Kalista tuh kalau ditanya, Kalista cita-citanya mau jadi apa, Nak? Pasti dia selalu bilang pengen jadi seperti bunda. Mama. Itu Masya Allah sekali gitu Iya. kalau dengar kayak gitu, Kak Bay. Betul, karena sayang sekali dengan apa yang diraih oleh ibunda tersayang, ibunda Sasmita pada saat ini. Pada siapa lagi yang akan serahkan dengan bisnis yang alhamdulillah sekarang bisa memberikan kehidupan kepada orang lain. Jadi mungkin dari sedini mungkin dari awal sudah diajarkan ini nih kesibukannya mama setiap hari. Apa tanggapan Sasmita terhadap pendidikan awal dari seorang anak? Apakah memang harus dibimbing dari orang tua dia mau jadi apa, atau tergantung dia memilih pendidikannya dari awal? Jujur kalau saya pribadi ya, saya tidak pernah mengekang anak saya, kamu harus ranking, Nak. Kamu harus juara, Nak. Intinya sih saya selalu bilang sama anak saya, yang penting kamu bisa membaca, kamu bisa menulis. Betul. Terus yang paling utama itu sebetulnya akhlak. Kayak gitu. Betul. Jadi mau kamu sepintar apapun, kalau akhlakmu tidak baik, untuk apa pendidikan tinggi-tinggi kayak gitu. Dan saya memang tidak pernah, kecuali dulu bapak saya ya, dulu bapak kamu harus ranking terus. Nah, makanya juara. Nah, saya kan merasakan gitu, saya tertekan dengan hal-hal itu gitu kan. Dan saya berusaha. Nah, cuma harus kalau berkarir, sekarang, harus berkarir di SMA, harus berkarir di kuliahan. Banget kayak gitu. Karena dulu bapak memang zaman dulu ya. Sekarang kan memang sudah ada perubahan zaman gitu. Ya, namanya orang tua, apapun yang dia lakukan pasti yang terbaik untuk anaknya. Cuma kalau saya pribadi, jujur untuk masalah pendidikan saya nggak pernah mengekang anak saya. Silahkan sekali. Nak, sampai di mana potensimu, sampai di mana kemampuanmu, silahkan kamu belajar sebaik-baiknya. Yang penting jangan bolos sekolah. Aku bilang kayak gitu. Terus pendidikanmu itu memang hal yang utama, tapi bunda tidak akan memaksakan itu gitu. Maksudnya saya nggak mau kamu tertekan dengan pendidikan. Saya mau kamu menikmati proses itu gitu. Yang paling penting intinya sih ya pendidikan akhlak. Udah gitu aja, Kak Bay. Ya betul, berarti untuk seorang Sasmita kepada anak yang insya Allah akan mewarisi bisnisnya ke depan, akhlak yang paling utama, dan memberikan kesempatan kepada anak untuk memilih di pendidikannya. Dan terserah mau jadi apapun apa gitu nanti di masa mendatang. Yang penting intinya selalu menjadi orang yang baik. Udah gitu aja. Amin. Tetap mengikuti
ibu tersayang, bagaimana Ya. ibu menjalani kehidupannya Ya. sampai sekarang ini. Oke, di acara spesial Cerita Pi kali ini kira-kira ada tips khusus yang alhamdulillah sampai saat ini anak muda Ya. menjadikan seorang Sasmita menjadi inspirasi, Masya edukasi, Allah. inspiratif kepada. Kira-kira ada tips-tips khusus terutama untuk remaja-remaja digital sekarang ini Ya. yang mungkin mempergunakan momen kesempatan seperti seorang Sasmita seperti sekarang ini. Ada tips-tips itu rahasia-rahasia apa sih? Seperti sebelum kita on air tadi, Iya, iya, saya iya. dapat satu kalimat yang membuat saya, wah sebenarnya kesempatan itu banyak. Kesempatan seperti apa Ya. sih di era digital pada saat ini? Kalau saya pribadi ya, kamu harus menjadi seseorang yang berbeda. Ya, Kayak gitu. Berbeda dalam hal kamu yang Ya. harus bisa menciptakan Menjadi sesuatu. satu. Kamu yang harus menjadi seseorang yaitu influencer gitu. Ya. Kamu yang bisa mempengaruhi orang untuk ke hal-hal yang lebih baik. Terus jangan pernah takut gagal. Wah, Jangan itu pernah dia. takut gagal dan nikmati prosesnya. Ya. Anggap semua ujian itu Ya. adalah bagian proses dalam Itu mencapai dia, mimpi. itu dia Kayak yang gitu. sulit. Aku aja menjadi seorang bayu yang paling takut itu adalah menjadi gagal, menjalani sesuatu kemudian gagal itu seperti gempa bumi Iya. dan memulainya lagi tuh yang benar-benar susah. Mungkin satu rahasia dari Sasmita. Ya, Pertama, pahami makna kehidupan. ya, itu Kamu dia. diciptakan sama Allah itu untuk apa? Ya, Terus harus meyakini bahwa di dalam hidup ini tuh tidak selamanya kebahagiaan itu kita harus bahagia terus. ya. Tidak selamanya kesedihan itu kita akan sedih Sedih terus. terus, Ini ya. ada masanya. Ya. Kayak gitu. Ada Jangan saat terlalu mendalam ya. jangan terlalu, kalau pada saat bahagia jangan terlalu euforia. Euforia, betul. Pada saat sedih jangan terlalu merasa bahwa dunia akan Ya, hancur, itu akan dia. runtuh. Karena ini memang bagian dari proses kehidupan. Kayak gitu. Dan itu dijalani baik-baik oleh Ya, seorang Sasmita. Tidak langsung sih Kak, memang berproses, cuma karena makin kesini mungkin makin belajar tentang oh ya memang kita diciptakan di dunia ini bukan diciptakan hanya datang untuk tidur saja kayak gitu ya, diciptakan untuk ibadah, diciptakan untuk menjalani kehidupan ini. Dan kehidupan ini ya ada senang ada bahagia kayak Iya. gitu, ada sedih, ada duka, ada suka dukanya. Iya. Kalau kita sudah bisa pahami proses itu, apapun yang datang nanti ke depannya di kita gitu, Iya. kita lebih bisa bijak untuk menghadapinya Kak. Ya. Kayak gitu. Berarti kalau untuk seorang Sasmita, poin kesedihan, kegagalan bagi seorang Sasmita itu apa sih? Bagi dulu buat kita, pengen tahu. Karena orang melihat Sasmita dari hari, detik, waktu, perubahan alhamdulillah selalu ceria, memberikan orang pandangan yang positif. Ya. Jadi poin yang sedih dan gagal bagi seorang Sasmita itu di mana sih? Cerita Pi buat kita. Sedih dan gagal. Bagi-bagi cerita sedih. Jujur ya sekarang Iya. ya, Sasmita tuh kalau dikasih ujian itu malah saya seneng. Oh. Senangnya kenapa? Karena menurut saya ujian kesedihan itu adalah berkah bagi saya. Ya. Pada saat saya bisa berhasil melewati itu, saya selalu percaya Allah akan kasih saya nanti nih sesuatu nikmat dan berkah yang lebih besar lagi nih. Yang penting kita sabar. Ya, Jangan itu sampai dia. kita dikasih ujian terus apa segala macam, Iya. malah mau melawan, malah Ya, mau putus ini, malah asa. malah putus asa, malah kayak pengen, jujur ya sekarang ya Kak Bey ya. Iya. Sekarang tuh kalau ada orang yang fitnah Sasmita Iya. atau ada yang ngejelek-jelekin saya tuh udah nggak kayak apa sih kamu kayak gitu, Iya, enggak. Saya lebih kayak oh sekarang Allah pilih orang ini Heeh. untuk menjadi media untuk menguji kesabaran saya. Iya, itu dia. Nah kalau saya bisa sabar menghadapi orang ini, pasti Allah nanti kasih lagi Sasmita Iya. hadiah nih. Iya. Jadi sekarang kalau itu saya itu caption terakhir di story Iya. IG-nya Iya. Sasmita. Jadi sekarang tuh jujur mungkin ya buat kalian yang Ya. mungkin kalau ada yang mau nyakitin Sasmita itu udah nggak mempan. Iya, udah Karena, dilewatin ya semuanya. udah saya pernah merasakan kesakitan yang lebih besar daripada itu gitu, mau fitnah apapun segala Ya. macam. Karena intinya saya meyakini diri saya sendiri, selagi saya tidak melakukan hal-hal yang difitnah orang sama saya percaya ada Allah yang bantu saya kayak gitu. Dan saya tidak dendam sama orang yang ngefitnah saya, karena kenapa? Saya menganggap bahwa ini tugasnya Allah, Allah pilih dia sebagai Oke, media iya. untuk uji kesabaran saya. Jadi saya tidak pernah dendam secara personal ke dia. Dia Iya. pun juga sebetulnya tidak mau memilih untuk
melakukan hal itu, tapi karena memang qadarullah Allah itu udah jadi bagian dari hidup saya, kehidupan saya, ya saya nikmatin. Emang kayak gitu. ada orang seperti itu dalam kehidupannya Sasmita? Banyak. Banyak ya. Siapa aja? Nggak boleh di-spill. Cuma kalau Sasmita sih kayak lebih kayak begini Kak, saya cukup tahu orangnya, Ya. cukup tahu permasalahannya. Yang penting saya koreksi diri lagi nih, kenapa Ya. sampai orang bisa memfitnah saya. Oh mungkin itu kayak caranya Allah untuk menegur saya, oh mungkin saya hilaf lagi atau saya apa lagi gitu. Nah biasanya melalui ujian-ujian seperti itu kita bisa koreksi diri lagi nih. Oh kayaknya saya Betul. mulai lupa diri Mulai lagi lupa nih, diri. kayak gitu, mulai ini lagi. Jadi tidak fokus ke masalahnya, lebih fokus kayak ke diri saya sendiri, kenapa sampai ada fitnahan lagi. Oh mungkin Allah mau menguji iman saya lagi nih, sampai di mana batas sabar saya, Iya. sampai di mana batas keikhlasan saya bisa menerima itu, kayak Iya. gitu. Jadi kutipan kata yang paling cocok di momen ini, Ya. di momen Ceritapi saat ini, kira-kira kutipan quote of the day dari seorang Sasmita pada saat ini buat teman-teman Ceritapi, apa tuh? Bisa jadi catatan buat kita berikutnya. Mungkin karena dari semua ujian hidup ya Kak, Iya. saya lebih menyarankan untuk teman-teman harus menjadi orang yang ikhlas. Oh, menjadi orang Ya. yang ikhlas. Saya belum Apapun ikhlas, saya belum apapun ikhlas. yang Saya belum terjadi. ikhlas kalau dia jadi milik orang lain. Wow. Itu lain cerita. Itu dia. Apa ada hubungannya? Ya. Saya belum ikhlas, saya nggak mau. Aduh, Dia harus kayak kabeh itu. lagi curhat. Nah intinya kayak gitu Kak, kita harus selalu belajar menjadi orang yang ikhlas, bukan Ya, yang sabar ya. Maksudnya sabar, karena ya. kenapa? Pada saat kita bersabar kita belum tentu ikhlas, tapi pada saat kita sudah menjadi orang yang ikhlas itu pasti sudah sabar. Iya. Oke, terima kasih banyak atas kehadiran seorang Sasmita Sugiyardi di Saya makasih, awal-awal Kak. kita di acara Ceritapi. Ya. Mungkin Saya yang mudah-mudahan senang diundang di sini. Nanti undang lagi undang ya. lagi. Wah, udah dicatat, Minta dicatat. Padahal kita agak ragu, mudah-mudahan seneng banget, satu Kak. kali, apakah mungkin 2 kali, itu kita Masya belum tahu. Allah. Tetapi ternyata di momen ini Gak apa-apa Sasmita kalau mau jadi segmen tetap. Nanti berdua bohong. Menawarkan ada lagi, ada lagi. Masya Oke. Allah, oke Kakak. Terima kasih banyak Ya, Sasmita saya Sugiyardi makasih. udah hadir. Amin. Oke, dan sebelum itu Mbak Sasmita Ya. Sugiyardi ada kenang-kenangan, ada Masya oleh-oleh. Allah. Karena sebentar lagi insya Allah teman-teman dari redaksi akan mengundang kembali Sasmita Sugiyardi di acara Ceritapi. Thank you. Dengan suasana berbeda. Masya Allah. Oke, ada hadiah. Wow. Ya, mudah-mudahan ini menjadi pijakan dasar. Semoga Sasmita bisa hadir kembali. Amin, Teman-teman insya Allah. redaksi memilih. Ih, unik loh. Wow. Bagus sekali. Ya, ini diambil di foto. di Instagramnya Wah, seorang Masya Allah. Sasmita, dan inilah pilihannya, benar-benar alhamdulillah istri Rasulullah. Oh, Masya Allah. Amin. Amin. Amin, Masya Allah. Amin, amin ya. Ini diapain nih Kak? Ini Mau- kita ingin tanda Wah, tangan, Masya Allah. tanda tangan. Iya, oke. Sasmita akan tanda tangan Nih. dulu, dan ini akan menjadi salah satu kenang-kenangan kita. Akan ada undangan berikutnya. Oh, ini nanti disimpan ya, Ya, di sini disimpan. ya? Wow. Bismillah. Oke. Yeay, terima Keren kasih. Oke, teman-teman cerita, demikianlah Sasmita sudah memberikan kita tanda tangannya, dan kita akan undang di acara Ceritapi berikutnya. Untuk itu saya Bayu bersama Sasmita Sugiyardi mengucapkan Thank terima you, kasih. Kak. Selamat malam dan sampai jumpa. Annyeong. Thank you.